Aku kan sudah ngomong baik-baik. Ya kenapa selingkuh juga? Ega, aku ini laki-laki. Mana yang harus aku perjuangin dan mana yang harus aku pilih itu tergantung diri aku sendiri, bukan dari kamu. Tapi kan aku masih pacar kamu, Mas. Kamu nggak sepantasnya selingkuh kayak gini. Padahal punya pacar, tapi berasa nggak punya pacar kayak gini. Mas Umar padahal sekarang hari libur. Kenapa kau masih tetap nggak mau ya kalau diajakin jalan? Padahal kalau hari-hari biasa nggak sempet buat ketemu karena sama-sama kerja kayak gini. Seharusnya sih sekarang bisa ya. Karena sekarang kan ya hari libur, aku juga ada kerjaan di kantor, urusan sudah kelar, malah nggak bisa ketemu kayak gini. Lagian urusan apa sih Mas Umar sampai tega nganggurin pacarnya kayak gini? Kan sudah sebulan lebih nggak jalan bareng. Kalau ditelepon 5 menit itu pun kalau bisa, kalau telepon mesti deh masih ada urusan inilah itulah. Apa coba kerjanya sekarang? Juga di kantornya cuma bagian staf biasa, tapi kesibukannya ngelebihin kayak aku, direktur. Ya udahlah, namanya juga orang kerja di kantor kayak gitu, pemasaran pasti ya memang sibuk sih. Ya mau nggak mau aku harus nerima lah. Tapi kalau kayak gini gimana ya? Biasanya keluar jalan-jalan sama pasangan, malah sendirian kayak gini. Kayak orang nggak punya pacar aja, nggak punya pasangan. Atau aku samperin ke rumahnya aja ya? Lagian aku juga sama sih nggak ketemu keluarga Mas Umar. Kalau aku ke sana ya siapa tahu di sana aku ketemu sama Mas Umar. Ya, anggaplah bikin surprise kecil gitu buat Mas Umar. Yang Mas Umar suka marah kalau aku tiba-tiba ke rumahnya. Takut inilah, takut itulah, diomongin tetangganya lah. Ya kan aku ke sana sopan, nggak ngapa-ngapain juga. Kalau ke sana juga pasti ketemu sama ibu ya. Tapi kalau dipikir-pikir akhir-akhir ini Mas Umar kok jadi galak banget ya sama aku. Dikit-dikit omongannya ngegas, dikit-dikit marah. Padahal cuma masalah sepele sudah jadi masalah besar. Atau jangan-jangan Mas Umar ada yang lain ya? Enggak. Gak mungkin Mas Umar itu selingkuh dari aku. Mas Umar orangnya setia. Ya selama aku menjalani hubungan sama Mas Umar 6 bulan terakhir ini juga nggak ada tuh dia main-main sama cewek lain. Ya mungkin lagi tekanan kerjaan kali ya Mas Umar. Jadi kadang kesabarannya jadi setipis tisu dibagi 1000. Ya udahlah, mau gimana lagi. Mungkin besok baru bisa ketemu, kan liburnya sampai besok. Aku usahain deh besok. Aku harus ngechat Mas Umar, ngehubungin Mas Umar. Aku nggak mau tahu caranya, pokoknya besok Mas Umar harus ada waktu buat aku. Cari makan deh. Tan, abis ini kamu mau nggak kalau misal aku ajak berenang? Aku sudah bawa baju renang di tas. Berenang? Ya, bisa kan berenang? Sebenarnya aku nggak bisa renang sih Mas. Udah hari ini jangan renang dong. Nanti kita makan-makan apa gitu. Itu ya? Ya, rencana sih aku mau renang. Aku sudah kadung bawa, tapi nggak apa-apa deh. Kalau misal kamu nggak mau, aku ajakin berenang ya nggak apa-apa. Mending kita makan-makan aja. Mau makan di mana?
Ya udah, aku pengen sate nih mas. Sate? Kayaknya enak kalau sate deh. Siang-siang gini makan sate? Iya. Oh, iya udah nggak apa-apa. Oh ya, aku belum nanya nih kegiatan kamu sehari-hari. Sebenarnya kamu sibuk apa? Aku itu kerja di kantor mas, gitu. Jadi ya aku jadi asisten sih mas. Wah, Asisten bos gitu. hebat kamu ya. Aku kira kamu cuman wanita biasa yang sibuknya tiap hari cuman jualan online atau apalah gitu. Ternyata kamu kerja di kantor kok. Emang siapa yang masukin kamu, kok kamu itu bisa sampai kerja di kantor kayak gitu? Jarang-jarang loh ada perempuan yang ya nasibnya bagus kayak kamu loh, Ton. Ya aku nggak perlu orang dalam dan nggak perlu bantuan sih mas. Itu kan juga ya aku pengen banget dari dulu kerja di kantoran gitu. Dan akhirnya ya yang bantu aku itu dari nilai-nilai aku waktu aku sekolah, waktu aku kuliah, ya makanya aku sekarang itu kerja di kantor, diterima di kantor ya lumayan terkenal di kota ini gitu. Jadi aku bersyukur banget mas, aku tuh kerja di kantoran. Jadi aku nggak usah panas-panasan juga. Terus juga rumah aku sama tempat kerja aku itu nggak terlalu jauh gitu mas. Wah, emang bener-bener nih, kamu emang bener hebat. Pokoknya aku nggak salah kalau misal aku sama kamu. Daripada wanita-wanita yang pernah aku kenal sebelumnya itu cuman ya dia hanya kaum berbahan, tiap hari mainin HP, nggak ada kegiatan ya gitu. Jadi aku rasa dia tak kayak nggak punya masa depan. Tapi kalau kamu ini sudah jelas kan? Ya. Iya mas, ini tuh aku dari dulu pengen banget mas jadi dokter, cuman ya berhubung ekonomi aku dulu tuh ya bener-bener seadanya gitu, ya udah makanya aku ngelamar pekerjaan di situ mas. Ya disyukurin aja, meskipun cita-cita kamu nggak kesampaian, tapi setidaknya karir kamu sekarang kan sudah bagus daripada kamu nggak ada kerjaan kan? Ya Iya, nggak benar. apa-apa, nasib orang emang selalu ini ya, nggak sesuai dengan harapan kita. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Umar tuh sekarang kerja apa? Aku sih cuman jadi staf biasa di kantor. Ya kalah sama kamu. Kalau kamu kan tiap hari pasti sama bos, ya kan? Kalau aku cuman ya disuruh-suruh. Ya nggak apa-apa mas, yang penting ya ada pekerjaan gitu. Kalau misalkan laki-laki nggak ada pekerjaan sih ya gimana mas, juga itu kan menyangkut paut harga diri mas. Betul banget, karena aku bakal jadi kepala rumah tangga nantinya. Iya, aku tuh bangga banget mas sekarang udah jadi wanita karir gitu kan. Ya meskipun sekarang aku tinggal sendirian, ya itu gaji aku cukup lah buat kehidupan aku sehari-hari gitu mas. Betul. Dan kalau sekarang ya mas, kalau cari pasangan sih sebenarnya sih harus setara mas. Kalau nggak setara sih menurut aku ya kayak gimana ya, kayak malu-maluin aja gitu loh mas. Oh ya Mas Umar sekarang udah ada pasangan atau gimana? Aku sekarang nggak ada. Aku nggak ada pasangan. Sama dong, aku juga. Bukan nggak ada gitu. Aku kayak yang ngerasa udah kayak nggak enak aja gitu sama ada deh perempuan pokoknya. Ngerasa tidak ada kecocokan lah. Kayaknya aku lebih nyaman sama kamu. Kamu sudah wanita karir, sudah cantik, sudah punya masa depan lagi. Pokoknya kamu adalah segala-galanya. Mas Umar bisa aja. Ya, memang selalu. Kalau aku jalan-jalan di sekitar sini, aku malah keinget sama Ega. Waktu aku masih pacaran sama dia. Ya tapi sekarang aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jadi kayaknya aku nggak perlu deh mengingat semua itu. Tapi sekalipun aku nggak ngingetin semuanya, tapi kayak yang otomatis terngiang-ngiang di pikiran aku. Karena mungkin udah banyak memori aku sama Ega. Sering jalan-jalan ke sini, sering main ke sini. Jadi untuk bisa melupakan semua itu kayaknya
susah banget sih sama aku, sekalipun aku sekarang udah nggak ada perasaan sama dia. Tapi kan namanya juga tentang kesenangan, ya pastinya tetap diingat. Kalau waktu itu aku nggak ngerintis ke luar kota, mungkin aku nggak bisa memiliki perusahaan ya seperti sekarang. Ya mudah-mudahan aja Ega bisa seperti aku saat ini. Dia kan orangnya pinter banget, jadi dia bakalan bisa membuka pekerjaan, dan dia juga bakalan punya kantor sendiri kok. Karena waktu itu sebelum dia putus sama aku, dia udah ngerintis perusahaan. Jadi kalau dibanding aku masih lebih dulu dia sih. Mungkin dia sekarang udah banyak uangnya. Dan aku juga udah lama pulang ke kota ini tapi nggak pernah ketemu sama Ega. Ya udah deh, aku jalan-jalan dulu, siapa tahu ya ketemu sama teman-teman aku waktu di sini. Kamu mau makan sekarang? Katanya tadi mau beli sate. Ya udah. Tan, aku ke rumah kamu tadi, kamu kok nggak ada sih? Iya, aku ada urusan, Mas. Ya seharusnya kamu bilang kalau ada urusan. Ya, emangnya kenapa? Kira-kira kamu kapan yang mau bayar utang kamu? Iya, besok. Kamu dari kemarin cuma janji-janji aja ya. Utang kamu itu udah lama banget ya. Kamu yang pinjam uang, aku masih ada di luar kota. Aku udah 6 bulan nih di kota ini. Kamu masih belum bayar juga. Gimana sih? Iya, aku ya emang sengaja ngutang, Mas. Soalnya ini kan juga buat kantor aku juga. Ini kan Ya bukan buat foya-foya gitu. kayak pacarnya Ega deh. Mas, kamu pacarnya dia? Aku deket aja. Oh, ya seharusnya kamu sebagai laki-laki, sekalipun kamu cuma dekat ya sama Intan ini, kamu bayarin dong utangnya dia. Iya, kan dia nggak Berapa tanggal? nggak usah, Mas. Kan dia nggak berhak. Udah deh, mending aku ya janji kok aku pasti bakal bayar besok, tapi nggak dilunasin karena ya aku masih belum gajian. Kamu cuma janji-janji terus, Tan. Kalau punya utang itu harus dibayar. Dan kalau misalkan kamu besok nggak bayar, aku bakalan nyuruh orang yang gede-gede tuh buat ke rumah kamu, buat ngancurin rumah kamu. Jangan, Mas, untuk masalah uang nggak apa-apa kok. Mas bilang aja berapa utang si Intan. Aku ada kok tahu. Utang dia 30 juta sama aku. Gini, Mas, separuh dari utang si Intan ini biar aku aja yang bayarin. Gitu dong. Kamu kan laki-laki, harus gentle Sudah. buat ngebayarin utang perempuan. Ya, Aku bodohin biar dia juga bayar. tulis aja nomor rekening Mas berapa. Permisi. Ya, gak apa-apa kok. Kita kan sudah lama teman. Jadi kamu gak usah berat-berat kayak gitu. Ya, ini Mas sudah sukses ya. Tinggal separuh ya, Tan, masih Tan. Jadi katanya kamu separuhnya mau bayar nanti atau enggak besok? Ya, Ya biar ada teman aku yang nagih ke sana. iya, ya udah pergi aja dari sini, kan udah dibayar. Gimana sih kamu? Iya, masih kurang. Ya. Jadi Ya kurangnya kan aku bilang nanti atau besok. Gimana sih kamu nih? kalau misalkan kamu masih nggak bayar, aku bisa laporin kamu ke pihak berwajib. Ya udah tinggal laporin aja. Soalnya di situ ada materai kan kemarin. Iya, tapi kan aku kan juga mau bayar, nggak bakalan aku nggak bayar kan? Sabar. Iya, tak. Udah, saya pergi dulu, Mas. Oh iya, terima kasih banyak. Saya minta tolong buat Masnya, tolong nasihatin perempuan nih buat bayar besok. Baik. Sudah waktunya sholat. Alangkah baiknya kalau kita itu ke masjid dulu, Tan. Habis. Mana lagi ya habis ini? Kan sudah jajan belum? Kan ya, emang lebih enak jalan-jalan di tempat yang asli kayak gini.
daripada di mall, di tempat ini ada cuma lapar mata. Sedikit beli karena pengen, mending di daerah sini sejuk ya, makanannya juga. Loh, Ega, kamu apa kabar? Baik, duduk. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kamu apa kabar? Bukannya kamu kerja di luar kota ya? Ya aku udah balik sih, udah 6 bulan ada di kota ini. Oh gitu. Kamu kerja di mana sekarang? Nah, aku sekarang lagi ngelola perusahaan aku sendiri sih, alhamdulillah. Wah, kamu hebat banget ya, sekarang udah punya perusahaan sendiri. Ya, namanya juga Iya. bisnis dari awal. Dulu aku juga kerja sama orang sih di luar kota ga, tapi setelah pulang ke sini aku juga ada perusahaan sih, tapi nggak terlalu besar banget sih ga, tapi bisa mencukupi lah kebutuhan aku. Gitu ya. Nggak apa-apa sih, mungkin nanti kita bisa ngejalin kerjasama. Gini ga, kamu masih tetap sama pacar kamu itu kan? Si Mas Umar. Iya, tetap alhamdulillah aku langgeng sekarang sama dia. Kenapa? Gini, kalau boleh jujur sih, aku mau bilang nih sama kamu. Aku barusan pas aku mau kesini, mau lewat di sini, aku ketemu sama pacar kamu di taman di tengah itu. Dia sama perempuan lain. Mas Umar sama cewek lain. Mas Umar sekarang itu ada urusan kantor katanya. Gak mungkin dia tiba-tiba ada di taman selingkuh. Hari libur ya, ada urusan kantor ya. Iya, bilangnya dia seperti itu. Ya, sebelumnya aku minta maaf nih Git kalau aku lancang ngomong. Tapi kamu ya jangan fitnah-fitnah kayak gitu dong. Jangan bikin omongan yang nggak ada bukti sama sekali. Soalnya aku selama ini ya sama Mas Umar itu ya baik-baik aja, nggak pernah ada konflik orang ketiga ataupun Mas Umar selingkuh atau gimana. Kok adem-adem aja, kok adem ayem, nggak ada masalah. Mungkin kamu salah orang, ya cuman sama gitu, kayak kembar. Nggak mungkin kalau selingkuh gitu. Gini ga, aku nggak mungkin salah orang. Itu memang beneran si Umar itu, dia kan nggak pernah tahu sama aku, jadi dia jadi biasa aja. Dan parahnya lagi, wanita yang bareng sama Umar itu barusan, dia punya utang sama aku nagih di depan Umar barusan. Kayaknya kamu memang benar-benar salah orang sih. Mas Umar itu nggak mungkin deket sama cewek yang banyak utangnya kayak gitu. Ya aku ngomong kayak gini, sekalipun omongan aku benar guys, ya kamu nggak bakalan percaya sama omongan aku, karena kamu udah cinta banget sama dia. Iya. Ya kalau kamu memang ngomong kayak gini cuman pengen rusak hubungan aku sama Mas Umar, ya nggak kayak gini juga caranya kita. Kayaknya aku nggak punya niatan deh buat ngerusak hubungan kamu. Tahu kan, tapi maaf ya Git, aku cuma nganggap kamu sebagai teman aja sekarang, nggak lebih. Aku sudah bahagia sama Mas Umar, dan aku minta tolong sama kamu, jangan deh ngefitnah Mas Umar kayak gitu. Soalnya aku sama Mas Umar bener-bener ya nggak ada masalah, dan rencananya juga 2 bulan ke depan aku bakalan tunangan sama dia. Ya aku memang udah berteman sama kamu, dan aku juga nggak punya keinginan buat balik lagi sama kamu ga. Aku ngomong kayak gini karena kamu itu pernah menjadi orang yang bikin aku bahagia dulu. Tapi aku cuman pengen aja kamu selamat dari laki-laki yang seperti itu. Ya udah, kalau kamu memang benar ketemu sama pacar aku, buktinya mana? Nggak ada kan? Ya aku nggak sempat Kamu buat cuma ngomong, ya nggak ada bukti, ya sama aja. ya udah sih, kalau kamu nggak percaya sama aku ya itu hak kamu. Jadi ya aku mau bicara gimana pun kamu nggak bakalan percaya sama aku. Ya aku yakin sih orang yang kamu maksud itu bukan pacar aku, tapi mungkin cuma sekedar mirip aja sama pacar aku gitu. Ya mudah-mudahan aja. Kamu cepat ketemu sama pacar kamu sekarang. Ya rencananya aku besok bakalan nyamperin dia. Kalau sekarang nggak mungkin Mas Umar tuh ada di sini.
dia ada di kantornya atau di mana, pokoknya intinya dia sekarang itu lagi kerja, bukan ketemu sama cewek yang apalagi banyak utang kayak gitu. Ya udah Ga, kalau memang kamu nggak percaya sama aku, yang terpenting aku udah bilang yang sesungguhnya, dan aku juga punya niat baik sama kamu bilang ini. Kalau kamu nggak percaya itu hak kamu. Ya udah, aku jalan dulu. Kita udah lama nih nggak ketemu, jadi terima kasih atas waktunya. Hati-hati. Dateng biasanya tanya kabar, tanya apa kek yang lebih penting. Ini malah ngefitnah pacar aku. Tapi kok jadi kepikiran ya? Enggak mungkin Mas Umar itu selingkuh. Coba deh aku coba telepon, tanya dia ada di mana sekarang. Gak diangkat ya? Kalau nggak diangkat, tandanya memang sekarang dia lagi sibuk kerja, bukan sibuk selingkuh. Udahlah, mending aku cari kegiatan lain biar aku nggak kepikiran sama omong kosong mantan aku itu. Gak usah terlalu dipikirin masalah utang kamu, kan sudah tinggal separuh. Iya sih, emang sedangkan jadi aku ya. Aduh, ngapain sih? Masih muter-muter di sini. Duh Mas, kamu nih ngapain Gini Tan, sih? daripada kamu muter-muter di sini ya, nggak ada kerjaan, mending kamu cari uang buat bisa bayarin separuh utang kamu. Yang terpenting kan itu udah dibayar dulu Mas. Nanti sisanya itu pasti aku bakalan bayar, lunasin. Kamu nih maksa banget deh Mas. Dia itu masih ada niatan buat bayar, jadi nggak usah ditagih-tagih terus. Ya aku cuma ngingetin aja. Aku cuma takut aja kamu masih alasanan ya yang berbelit-belit lah. Aku nggak suka ya. Udah deh Mas, aku tuh yang terpenting kan udah bayar Mas. Jadi sisanya itu besok Oke, Mas atau oke, nanti. oke. Aku bakalan mengintai kamu supaya kamu nggak kabur. Aku bakalan nggak jauh Ya kok dari aku sini. gak bakalan kabur, orang kamu tahu kok rumah aku, ya tinggal ke rumah aku aja. Ya udah, aku pergi aja. Di saat aku ke rumah kamu, malah kamu nggak ada orangnya di sana. Kayaknya dia lagi butuh banget uangnya. Sampai-sampai berapa kali dia nagih. Baru juga gak nyampe ya setengah hari, baru beberapa menit, beberapa jam udah mau ditagih lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Zaman sekarang emang ya kayak gitu, orang-orang suka nggak mau percaya, padahal kamu kan masih ada niatan mau bayar kan. Ya itu Mas, bingung banget deh. Udahlah, ayo kita lanjutin aja. Aku sudah lapar bangetan dari tadi, nahan-nahan. Waduh, perut aku sakit. Mas Umar, katanya ada kerjaan di kantor, kok ada di sini? Sudah selesai. Siapa ini? Ini siapa Mas? Oh, ini Intan. Kenalin. Intan. Aku bener ada urusan tadi, cuman udah selesai, makanya aku jalan-jalan ke taman kota. Kok Mas nggak bilang sih kalau sudah selesai urusannya? Kalau gitu kan aku bisa nyamperin Mas, kita bisa jalan-jalan bareng. Maaf ya Mbak, kamu siapa ya? Aku pacarnya Mas Umar Mbak. Kalau Mbaknya siapa? Temen rekan bisnis Mas atau karyawan kantor? Pacar? Mas Umar aja sama aku bilangnya nggak punya pacar. Hah? Mas, maksudnya apa? Ya Mbak, udah deh mending kamu tinggalin Mas Umar aja. Mas Umar udah sama aku. Ya nggak bisa gitu dong Mbak. Ya, ada benernya juga si Intan bilang kayak gitu. Enggak, aku sudah mulai nggak ada kecocokan lagi nih, kayaknya sama kamu. Mas Umar nih ngomong apa sih, kok ngaco kayak gitu? 2 bulan lagi kita bakalan tunangan loh Mas. Maksudnya apa ya? Kalau sudah nggak ada kecocokan, untuk apa masih mau dilanjutin gak? Kamu itu sangat jauh berbeda sama si Intan. Si Intan ini, dia itu bisa, ya derajatnya bisa sama kayak aku. Dia wanita karir, kerja di kantor juga. Dia malah jadi asisten manajer. Jadi aku nggak salah kalau misal aku
menyeleksi dari wanita yang bakal aku jadiin istri nanti. Iya mbak, bener. Jadi mending mbak itu pergi aja ya dari sini, jangan ganggu-ganggu kita berdua ya. Ya Mas Umar wajar lah memilih. Orang mbak aja nggak ada ikatan sama Mas Umar. Kita kan statusnya cuma pacar. Kalau kita sudah ditunangin sama orang tua kita, mungkin aku bakal mikir-mikir mau deket sama wanita lain. Ya udahlah, kamu tinggal pergi aja, udah selesai. Oh ya, satu, aku nggak bisa ngelanjutin ya, Ga. Aku putusin kamu sekarang. Jadi Mas mutusin aku demi ini, wanita ini? Iya, karena dia pantas untuk diperjuangin. Yakin Mas ngomong kayak gitu? Ya aku ngerasa cocok aja sama dia, karena aku kerja di kantor, dia juga udah lebih hebat daripada kamu. Ya walaupun sama-sama sih, kamu juga punya kegiatan, tapi saya rasa kamu nggak ada apa-apanya dibandingin kan. Ternyata kamu sama ya Mas, kayak cowok di luar sana. Janji kamu pertama kali pacaran sama aku, kamu bakal setia, kamu gak bakalan selingkuh, kita bakalan nikah. Buktinya sekarang kamu malah selingkuh sama cewek ini Mas. Ya. Kalau memang Mas gak ada perasaan sama aku, gak kayak gini juga caranya ngomong baik-baik Mas. Aku kan sudah ngomong baik-baik. Ya Emang kenapa aku harus selingkuh ngomong- juga? Ga, aku ini laki-laki. Mana yang harus aku perjuangin dan mana yang harus aku pilih itu tergantung diri aku sendiri, bukan dari kamu. Tapi kan aku masih pacar kamu Mas, kamu Aduh, gak cuma sepantasnya sebatas selingkuh pacar kayak aja. gini. Udah deh mbak, kamu tuh pergi aja, emang nggak malu diliatin orang-orang di sini? Mbak ini nggak ada cowok lain apa? Yang sudah jelas-jelas Mas Umar ini pacar saya, Mbak masih mau sama Mas Umar? Saya kan udah bilang, saya tuh nggak tahu ya kalau Mas Umar itu punya Kamu itu pacar. nggak usah nyalain si Intan. Intan nggak salah. Di sini yang salah aku. Dengar sendiri tuh. Mending pergi aja deh dari sini. Atau jangan-jangan kamu nggak mau diputusin karena karir aku yang bagus? Hah? Atau Yakin nggak mau jangan-jangan Mas kamu ngomong bakal kayak gitu? mau jadi wanita yang bakal numpang hidup sama aku nantinya? Hah? Serius kamu Mas ngomong kayak gitu sama aku sekarang? Emang iya kan? Udah lah, Ga. Aku sudah nggak mau lihat muka kamu lagi. Mending kamu pergi aja dari sini. Pergi. Aku nggak bakalan pergi sebelum kamu minta maaf sama aku Mas. Minta maaf untuk apa, Ga? Sekarang Sama sudah semua jelas. ini. Aku nggak mau sama wanita miskin seperti kamu. Kamu itu cuman gayanya elit kayak gini. Aduh Kita- Mas, aku kan udah bilang Wah, Mas, Adi. besok atau enggak nanti Mas. Gimana sih maksa banget? Gini, aku kesini nggak mau nagih utang. Jadi aku mau bilang sama Ega, ucapan aku bisa dibuktikan sekarang kan. Iya gitu. Jadi gini Mas, aku tahu sama kamu kalau kamu itu pacarnya Ega, dan Ega ini mantan aku. Oh. Tadi aku udah bilang sama Ega kalau misalkan kamu itu sama perempuan lain. Jadi tujuan kamu ngasih tahu si Ega supaya si Ega mau balikan lagi sama kamu. Aku- Itu kan maksud kamu? Aku nggak mau. Jaga omongan kamu ya Mas. Iya kan, bener kan? Gini. Aku nggak mengharap kayak gitu. Dan kamu juga harus bersyukur memiliki Ega. Dan sekarang dia udah punya perusahaan sendiri. Dia juga wanita karir. Perusahaan sendiri. Iya. Kamu nggak usah ngada-ngadain. Kamu ngomong nggak sesuai dengan kenyataan. Si Ega ini, dia terus terang sama aku, pacarnya nih. Kalau sekarang sudah mantan, dia cuman bekerja sebagai karyawan biasa. Dia tadi bilang sama aku kalau misalkan dia sekarang udah punya perusahaan sendiri. Dan waktu dia putus sama aku, dia memang udah ngerintis perusahaan dia. Bener gak apa yang dia omongin gak? Ini kartu nama aku sekaligus nama perusahaan aku. Dan perlu kamu tahu juga, Intan ini nggak punya pekerjaan. Dia utang kesana kemari. Dia cuma buat foya-foya aja, bukan buat perusahaan dia. Tadi kan dia ngomong katanya buat perusahaan dia waktu di sana kan. Aku cuma diem aja waktu dia ngomong kayak gitu. Kamu bisa-bisanya ya dibodohin sama perempuan model kayak gitu. Bener tak? Apa yang kamu katakan, kamu asisten manajer, kamu wanita karir, itu semua bohong. Hah? Gak nyangka banget aku memperjuangin kamu, mutusin Sega hanya untuk kamu, tapi nyatanya kamu malah bohong sama aku. Nyesel kan Mas sekarang? Enggak. Aku bakal
nentuin sekarang bahwa yang benar-benar yang terbaik dalam hidup aku itu emang kamu kan. Iya, tapi nggak bisa gitu dong Mas, kamu kan udah mutusin dia. Kamu sudah bohong sama aku. Aku lebih kecewa daripada yang kamu rasain sekarang. Aku bilang kayak gitu tadi ga. Aku cuman ya pengen nyelamatin kamu aja karena kamu juga pernah ada di kehidupan aku waktu itu. Jadi sekarang udah ketahuan semuanya dan ini tugas kamu buat ngelurusin semuanya. Aku nggak ada hak buat ini. Aku cuman mau ngingetin lagi tentang utang Intan. Dia masih punya utang sama aku 15 juta. Sebenarnya sih punya utang 30. 15 jutanya dibayarin nih sama pacar kamu. Tan, kalau gitu aku tahu kalau kamu bohong sama aku nggak bakalan bayarin hutang kamu. Aku rela-relain tabungan aku kasih semuanya sama Mas ini, tapi kamu kayak gitu. Udah, aku pamit dulu. Kalian selesaikan sendiri. Ya, aku minta maaf ya, Ga. Aku masih mau kok tunangan sama kamu. Aku sudah nggak mau ngelanjutin hubungan aku sama Mas. Aku sudah tahu sikap asli Mas, sifat asli Mas, ketamakan Mas seperti apa sekarang. Ya udah kalau gitu, aku perjelas lagi kalau sekarang kita putus. Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau putus. Apa sih? Dah.